sarang lebahnya berada di dalamnya. Itu ada lebah liar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencari sarang lebah. Dimana itu sarang lebah biasanya sukanya dia itu bersarang di tempat yang agak lembab. Karena itu dia suka sekali, apalagi kalau dekat-dekat di pohon randu seperti ini, ada kayu yang sudah dipotong-potong, itu mungkin ada. Yuk kita cari lagi yuk. Dalam waktu singkat untuk pencarian sarang lebah sudah ketemu, yaitu di sisanya potongan kayu randu. Nah, di sini ya guys, ya di situ kira-kira sarang lebahnya berada di dalamnya. Itu ada lebah liar yang keluar masuk bertepatan di situ, mungkin barangkali sarangnya ada di dalam situ. Ya, kita telusuri lagi lebih dalam. Nanti rencananya kita ambil ratunya, kita kurung dan kita pindah ke kotaan yang sudah kita sediakan. Oke. Jadi teman-teman, aktivitasnya tawon lebah itu ada di dalam situ. Mungkin kita terlebih dahulu akan menggunakan asap biar tawonnya tidak galak. Kita jinakkan terlebih dahulu, nanti kita proses pengambilan ratu. Mungkin kalau ada matunya ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya mungkin kita pindah aja sarang lebahnya ini, kita pindah aja ke kotaan yang saya sediakan untuk di budidaya. Ya, ini asapnya sudah menyala, tinggal kita tiupkan ke sarangnya lebah. Ya, ini sarang lebahnya teman-teman. Kita proses mencari lebah ratu. Dan alhamdulillah ada madunya teman-teman. Ini madu. Kita masih proses mencari si ratu lebah. Alhamdulillah sedikit-sedikit ada madunya. Mantap. Maaf ya teman-teman, proses pemindahan sarang lebah dan menangkap ratunya tidak saya video dikarenakan saya sibuk dengan mencari ratu lebah. Lumayan agak sulit sih mencari ratunya untuk bisa di budidaya atau dipindah di kotak budidaya. Nah, mungkin bisa diperhatikan dari beberapa lebah ini sudah saya pindah ke kotak ya, dan ini saya ikat dengan tali supaya sarangnya nanti bisa ditempati lebahnya lagi. Ya teman-teman, bisa diperhatikan dari si ratu lebahnya itu saya kurung yang putih itu jaring kaca ya, jaring kaca yang lembut. Di situ ada ratunya dan ada di dalamnya ada ratunya, sama ada beberapa lebah pekerja 3 atau 2. Yang penting di dalamnya nanti jangan ratunya saja yang di dalam, tapi ada lebah pekerjanya juga. Karena apa? Karena biar si ratu ini tidak jenuh di dalam, ada temennya. Mungkin teman buat ngobrol ya. Jadi pembuatan kurungan lebah ini sangat mudah sekali. Bahannya bisa dicari di contohnya toko bangunan sih. Itu jaring kaca namanya, jaring kaca, jaring yang rapat sekali. Itu
itu sangat murah sekali, bisa didapat, nanti dibikin seperti itu. Mungkin ini agak kurang jelas. Nah, yang jelas, nah itu kan lebahnya. Nah, ini saya dekatkan. Lah, itu apa? Di dalam situ ada ras Cirato dan beberapa pekerja. Pembuatannya sangat mudah sekali, teman-teman. Mungkin bisa, kalau teman-teman semuanya yang tertarik dengan budidaya, mungkin ya bisa menggunakan cara seperti itu. Mungkin ada masukan lain, silakan komentar atau apa ya. Dan itu mulai adaptasi dengan sarangnya. Nah, di situ ya, itu kelihatan ratunya. Nah, jadi si ratu makanya ini akan ditransfer dengan lebah pekerja yang lain. Jadi jaringnya itu berfungsi ya teman-teman, berfungsi seperti itu, bolong-bolong, karena nanti ketika makan transfernya bisa agak mudah transfer sama makan bekerja ya. Jadi tetap dapat makan kalau meskipun ratu lebahnya itu dikurung di dalam situ ya, bisa dilihat. Nah, dia dikerubungi oleh lebah pekerja. Nah, dan tidak lupa lebah ratu ini saya kurung mungkin 3-5 harian atau 1 mingguan agar adaptasi dulu dengan kotaan yang baru yang saya sediakan. Mungkin setelah itu saya lepas kalau sudah beradaptasi atau sudah terbiasa dengan kotaannya. Jadi maaf teman-teman, kotaannya ini sangat sederhana sekali karena kedaruratannya ini dapat lebah terus apa adanya. Kotak yang saya dapat ya seperti ini, mungkin bisa dimaklumi ya. Dan kotaannya yang selanjutnya nanti saya bikinkan yang lebih bagus dari ini, yang ada koloninya itu, yang modern ya, yang modern ya, ada koloninya. Mungkin nanti tawon bisa betah, bisa kerasan dengan rumah barunya. Ini rumah sementara. Rumah sementara. Nah, itu apa lah? Itu apa? Jadi pas saya ngambil ini madunya sedikit karena tidak musim bunga. Musim bunga. Kalau di sini musim bunga itu yang kemarin barusan itu musim randu, sangat banyak sekali, mungkin sangat banyak sekali randunya. Pas saya ambil madunya hanya sedikit, tidak ada madunya, cuma madunya disisain untuk makanan ratu atau makanan lebah yang lainnya, lebah pekerja, supaya tidak mati, untuk menyambung hidup. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kita berurusan dengan lebah ini benda hidup, bukan benda mati. Kita harus pelan, kalem, meskipun tangan kita ini dihinggapi, kita tenang saja, jangan kita kipat, jangan kita sendal. Kalau dirinya merasa terusik atau tergencet, maka disengat, tetap itu disengat. Maka kita harus tetap tenang, jangan sampai lebah itu tergencet. Kalau tergencet mesti disengat. Mungkin selanjutnya kalau pemindahan ke kotak yang baru nanti akan saya video lagi. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe atau apa itu, komen, karena subscribe itu gratis. Dan gak lupa kepada senior bisa diberi masukan apa saja kekurangan dari saya, diberi masukan untuk kita bisa belajar bersama mengenai budidaya lebah liar atau lebah hutan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.